Selamat siang. Selamat siang. Mengajari umat kami. Om Swastiastu. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan untuk duduk kembali. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Semoga baik-baik. Sebelum kita ibu lanjutkan, nah dan untuk begitu berlanjutnya, ada anak-anak yang tidak masuk. Ada. Siapa? Lagi? Itu saja. Satu orang. Kenapa? Sakit. Kita doakan si Juni biar cepat sembuh ya. Iya. Kita lanjut, sudah absen sudah. Nah, sebelum ibu lanjut, nah di sini tujuan pembelajaran yang akan ibu di hari ini, yaitu ibu akan menjelaskan tentang perbandingan senilai. Jadi di sini tujuan mempelajari untuk perbandingan senilai, yaitu melalui di sini ibu akan menerapkan model PBL namanya. Dalam konteks hubungan antara banyaknya penumpang dengan banyaknya bis, siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran, dapat menentukan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari, dan menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan senilai. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu lanjut, masih ingatkah dengan pelajaran yang kemarin ibu jelaskan? Masih. Apa materinya? Masih ada yang ingat? Yaitu tentang apa? Perbandingan senilai. Sebelum perbandingan senilai kemarin, sebelum perbandingan senilai apa? Iya, persamaan. Masihkah ingat anak-anak yang bagaimana dikatakan dengan persamaan linier? Masih ada yang ingat? Siap. Iya, silakan. Silakan dituliskan yang bagaimana disebut dengan persamaan linier. Iya, ini adalah contoh daripada apa? Silakan duduk kembali. Contoh daripada apa? Persamaan linier. Sudah ada apa? Sudah ada variabel, sudah ada koefisien dan juga konstanta. Itulah yang dikatakan dengan persamaan linier. Dalam perbandingan senilai nanti, dengan tujuan pembelajaran karakter profil pelajar Pancasila, nah, bagaimana nanti anak-anak akan menerapkan dalam kehidupan anak-anak di rumah. Nah, contoh nyatanya, anak-anak pernah nggak naik bis? Nah, mungkin saat SD ikut teater ya. Nah, di sana itulah nama nanti yang akan kita pelajari di sini, yaitu perbandingan senilai. Di mana perbandingan senilai itu akan anak-anak terapkan banyak sekali nanti dalam kehidupan sehari-hari. Dalam misalnya naik kendaraan bermotor, seperti anak dari rumah ke sini ada yang naik sepeda motor kan? Nah, berapa yang anak-anak jaraknya ditempuh, segitu anak-anak akan menghabiskan bensin. Nah, di sini sebelum ibu lanjut untuk menjelaskan, anak-anak akan ibu suruh memperhatikan video tentang perbandingan senilai. Dari situ silakan anak-anak nanti mengerjakan LKPD apa yang anak-anak temukan dalam video itu. Sudah anak-anak perhatikan? Nah, di sana tadi anak-anak sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini. Berikutnya, ibu akan bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Silakan membentuk kelompok, satu kelompok masing-masing 5 orang. Sudah? Masing-masing 5 ya. Kesini lebih satu. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1. Ketuanya Pande ya. Kelompok 2 Rika, kelompok 3 ada
Gita, kelompok ada Anisantika ya. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Masing-masing orang Ibu kasih. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengisi LKPD itu. Nah, anak di sana akan menemukan perbandingan senilai. Kalau pertanyaannya di sana, silakan anak-anak diskusikan dengan kelompoknya. Kalau sudah, nanti Ibu akan suruh presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Nah, silakan. Silakan dicoba. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Silakan berdiskusi ya dengan kelompok, jangan individu. Berdiskusi dengan kelompoknya. Kali bus satunya berapa dia bawa penumpang? 5. Bus 2-nya? 5. Bus 3-nya? 5. Berapa bus tadi? 3. Sedangkan siswa yang diangkut harus berapa? 45. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ingat 15 menit waktu Ibu ya. Ibu hitung dari 3 menit, sudah lewat 3 menit ya. Masih lagi 12 menit untuk menyelesaikan. Ada ini lagi perbandingan malah memperhatikan dijanji. Jika satu bertambah maka yang lain juga akan bertambah. Ini juga ada bahan bacaan dibaca ya per kelompok. Kasih satu bahan bacaan. Boleh. Ya, yang nomor 2 gunakan tabel seperti ini ya. Banyaknya penumpang, banyaknya kendaraan. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah, paham. Ingat waktunya lagi 10 menit ya. Selesai? Ini yang belum paham ya? Nah, ini udah. Oh, sudah. Sudah semuanya? Lagi berapa? Waktu Ibu lagi tadi 3 menit. Boleh. Bisa boleh. Yang penting dia dalam bentuk tabel. Nanti kan presentasi sudah. Ibu akan jelaskan kembali di sini. Perbandingan senilai itu apa? Jenis perbandingan 2 variabel yang apa? Apa? 2 variabel yang satu variabel bertambah maka variabel yang lain ikut bertambah. Seperti tadi kan? Nah, kalau misalnya dari 45 siswa tadi anak-anak, nah ada plus 3, apakah bisa terangkut semuanya? Tidak bisa. Jadi kita memerlukan lagi bus untuk mengangkut sisa siswa yang tadi kan begitu. Nah, artinya jika variabel 1 bertambah maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Contoh nyatanya seperti tadi. Nah, sudah selesai anak-anak mengerjakan ininya? Sudah. Semuanya sudah? Kelompok 1 dulu. Sudah selesai? Nah, kalau sudah, silakan anak-anak ke depan presentasikan hasil karya. Informasi yang saya dapatkan dari kelompok kami dapatkan. Informasi yang kelompok kami dapatkan adalah dari video tersebut kita dapat menerapkan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya
banyak penumpang, Kami anggap X. kami anggap X. Banyaknya kendaraan. Banyaknya kendaraan, kami anggap Y. Ya, ini yang pertama. Yang pertama banyak penumpang 5, yang kedua busnya bus 1 dan penumpang ada 5, busnya bus 2 dan penumpangnya ada 5, bus 3. Dari pernyataan pertama, coba kalian bandingkan pernyataan 1 dan pernyataan kelompok tersebut. Jawabannya 5 bagi 5 bagi 5 sama dengan bus 1 kali bus 2 orang 5 bagi 5 bagi 5 sama dengan 1 bagi 2 bagi 3. Coba kalian kerjakan permasalahan Pak Anton tersebut agar semua siswa dapat terbawa semua oleh bus. Pemecahan masalahnya dengan cara membawa 15 penumpang. Apa yang kalian pahami tentang perbandingan senilai? Perbandingan senilai jika besaran pada hal pertama bertambah, maka pada besaran hal yang kedua juga bertambah. Ya, silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Nah, mungkin silakan dari kelompok 1 sudah presentasi. Silakan kelompok yang lain. Informasi yang kami dapatkan pada video di atas, informasi yang dapat diperoleh yaitu tentang bus sekolah yang dapat mengangkut 5 orang di masing-masing bus. Dari pernyataan dalam video tersebut, coba kalian ubah dalam bentuk tabel. Bus 1 jumlah penumpangnya 5, bus 2 jumlah penumpangnya 10, bus 3 jumlah penumpangnya 15. Dari pernyataan pertama, coba kalian bandingkanlah pernyataan 1 dan pernyataan 2 pada video tersebut. Pernyataan 1 menampilkan 3 bus. Pernyataan kedua menyampaikan setiap bus memiliki masing-masing 5 orang penumpang. Coba kalian pecahkan permasalahan Pak Anto tersebut agar semua siswa dapat terbawa semua oleh bus. Bus 1 jumlah penumpangnya 5, bus 2 jumlah penumpangnya 10, bus 3 jumlah penumpangnya 15, bus 4 jumlah penumpangnya 20, bus 5 jumlah penumpangnya 25, bus 6 jumlah penumpangnya 30, bus 7 jumlah penumpangnya 35, bus 8 jumlah penumpangnya 40, bus 9 jumlah penumpangnya 45. Jadi kita memerlukan 6 bus tambahan. 5. Apa yang kalian pahami tentang perbandingan senilai? Perbandingan senilai dapat dijumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya perbandingan penumpang pada masing-masing bus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 membahasnya. Lanjut kelompok 3. Informasi yang kami peroleh dari kelompok adalah dalam video tersebut kami menemukan 8 bis, yaitu ada 3 minibus yang mengantar siswa, setiap bis mengantar 2 siswa. Dari pernyataan dalam video tersebut bahwa kalian berubah dalam bentuk ada banyak kendaraan. Kendaraan 1 banyak penumpangnya 5, kendaraan 2 banyak penumpangnya 10, kendaraan 3 banyak penumpangnya 15. Dari pernyataan pertama, coba kalian bandingkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 pada video tersebut. Kendaraan 3 kendaraan sama dengan 15 penumpang, M sama dengan 45 penumpang. Coba kalian pecahkan permasalahan Pak Anton tersebut agar semua siswa dapat terbawa semua oleh bis. Pak Anton harus menambah bis sebanyak 6 bis untuk mengantar semua siswa. Apa yang kalian pahami tentang perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Ya, silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan presentasikan hasilnya.
kenyataan dalam video tersebut coba kalian buat dalam bentuk tabel. Banyak penumpang, saya menggunakan A. Banyak kendaraan, saya menggunakan X. Pertama, A5 X1, 2 A5 X2, 3 A5 X3. 3. Dari pernyataan pertama, coba kalian bandingkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 pada video tersebut. Perbandingan. Pernyataan 1 terdapat 5 penumpang, pernyataan 2 terdapat 5 penumpang. Jadi perbandingan 5 bagi 5. 4. Coba kalian pecahkan masalah Pak Anto tersebut agar semua siswa dapat terbawa semua oleh bus. Pak Anto memerlukan lagi 6 bus agar semua siswa dapat terbawa semua oleh bus. 5. Apa yang kalian pahami tentang perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang terjadi ketika variabel bertambah, maka variabel lain akan bertambah. Sudah, silakan kasih tepuk tangan. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Jadi di sini ada mungkin dari anak-anak yang mau memberikan masukan, komentar dari hasil kelompok-kelompoknya. Silakan. Ada? Nah, kalau tidak ada, berarti di sini ibu yang akan mengasih masukan. Untuk menyelesaikan tadi masalah yang di LK itu semuanya sudah anak-anak lihat di video tadi ya. Dari itulah LK-nya ibu suruh anak-anak mengerjakan biar menemukan yang bagaimana sih namanya perbandingan senilai. Jadi sudah jelas. Di sana dari apa? Kehidupan nyata ibu ambil, yaitu dengan naik bus. Pernah kan anak-anak naik bus? Pernah. Kalau misalnya naik mobil misalnya, pernah? Bersama orang tuanya kan, dengan temannya mungkin kemana anak-anak berlari misalnya. Di sana anak-anak mungkin naik kendaraan mobil, naik sepeda motor kan, naik bus itu sudah nyata dalam kehidupan sehari-hari kalian. Semakin jauh perjalanan kalian berarti semakin banyak menghabiskan bensin. Dan juga semakin banyak orang yang ikut, berarti semakin banyak memerlukan kendaraan. Contohnya, kalau kita pergi berempat, apakah bisa kita naik satu sepeda motor? Tidak bisa, berarti kita harus naik 2 sepeda motor. Nah, lagi, kalau misalnya kita pergi berlima, apakah bisa kita naik 2 sepeda motor? Tidak bisa. Berarti di sana kita sudah membutuhkan apa? Mobil biar kita bisa berangkatnya bersama. Sama seperti bus tadi. Nah, ada 45 siswa, sedangkan busnya aja ada 3. Nah, di sana anak-anak berarti yang terangkut baru 15 orang kan? Nah, baru 15 orang, berarti yang sisanya lagi berapa? Biar 45. Lagi 30 orang. Karena busnya sama ukurannya seperti itu, berarti kita membutuhkan lagi berapa bus? 6. Dari lagi 6 bus. Jadi di sana tadi Bu sudah lihat hasilnya yang anak-anak presentasikan. Ada yang bus 1 5, bus 2 10. Tidak seperti itu ya. Semuanya masuk ke dalam 5 orang tetap. Baik itu di bus 1, di bus 2, di bus 3. Makanya tadi membutuhkan 9 bus. Biar terangkut semuanya. Bisa dipahami? Bisa. Tidak nanti di bus 2 10, di bus 3 15. Tidak seperti itu ya. Masuk paham? Berarti kita membutuhkan lagi 6 bus. Berarti kita punya 9 bus untuk kita berangkat 45 siswa tadi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi di sini dari penjelasan yang Ibu kasih, berarti anak-anak sudah apa? Sudah paham tentang perbandingan senilai. Jadi di sini, nah kalau kelompok 1, apa itu perbandingan senilai? Besaran pada hal pertama bertambah, maka besaran pada hal kedua juga bertambah. Iya, itu. Kalau kelompok 2, apakah sama atau mungkin ada yang berbeda pendapatnya? Sama, semuanya sama. Berarti di sini perbandingan senilai adalah apa? Jika besaran pada apa? Pada hal pertama bertambah, maka besaran pada hal kedua juga ikut
selesai anak-anak sampai presentasi, kita kembali anak-anak duduk sendiri sekarang untuk mengerjakan soal yang ibu kasih. Ingat, isi nama, kelas, dan nomor absen. Silakan, ibu kasih waktunya 10 menit. Kalau sudah, silakan dikumpulkan hasilnya ya. Sudah semuanya mengumpul? Nah, karena anak-anak sudah berkelompok sudah diselesaikan, pekerjaan mandirinya juga sudah, ibu lihat sudah beberapa sudah ada yang benar. Nah, nanti untuk hasilnya nanti ibu bagikan di pertemuan berikutnya ya. Ibu akan periksa. Nah, jadi di sini setelah anak-anak mengerjakan ini, setelah ibu menjelaskan, setelah anak-anak menonton video, nah apa kesimpulan yang anak-anak dapat tarik dengan perbandingan senilai tadi? Jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Nah, itu jadi kesimpulannya pada perbandingan senilai yaitu jika variabel satu bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Seperti sudah anak-anak tonton pada video tadi dan dengan apa yang ibu sudah jelaskan. Nah, jadi di sini sekarang ibu akan anak-anak. Sekarang berikutnya, apakah anak-anak memahami dengan jelas tentang konsep perbandingan senilai yang disampaikan tadi, yang ibu sampaikan? Sudah paham? Sudah. Berikutnya, apakah anak-anak mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran yang ibu ajarkan? Tidak. Berarti sudah paham dengan apa yang ibu jelaskan dan anak-anak tidak mengalami kesulitan atau mungkin ada yang tidak dimengerti. Sudah? Sudah. Nah, lanjut. Apa anak-anak senang dengan kegiatan yang ibu lakukan? Senang. Berikutnya, anak-anak mengalami kesulitan? Tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam pembelajaran yang ibu lakukan tadi. Nah, sekarang apakah anak-anak ingin tahu lebih banyak tentang perbandingan senilai? Ingin. Nah, jadi kalau anak-anak ingin tahu tentang perbandingan senilai, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dan juga nanti silakan karena anak-anak sudah membawa buku, sudah punya bukunya, silakan lebih banyak dibaca di rumah, baik itu di YouTube anak-anak bisa cari dengan membaca buku dari informasi dari teman. Silakan lebih banyak nanti di rumah dan di pertemuan berikutnya ibu akan lanjutkan dengan perbandingan berbalik nilai. Tadi senilai, berikut di pertemuan berikutnya ibu akan lanjutkan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi untuk hari ini materinya ibu akan cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bagaimana? Masih semangat anak-anak? Masih. Ya, semoga anak-anak sampai di rumah selamat dan sampai di rumah ya. Nah, untuk hari ini ibu akan cukupkan sampai di sini. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Para mesanti kawit.